Halo semua, saya Herman Saputra Sinambela dari Universitas Pancabudi Medan. Pada video kali ini, kita akan membahas topik penting dalam mata kuliah makroekonomi. Dua pilar utama yang sangat memengaruhi bagaimana sebuah negara mengelola ekonominya, yaitu kebijakan fiskal dan kebijakan moneter. Mari kita selami lebih dalam bagaimana kedua kebijakan ini bekerja. Dan ini, kita akan mengupas tuntas perbedaan fundamental antara kedua kebijakan ini, melihat dampak dari defisit anggaran pemerintah, dan menganalisis bagaimana perubahan suku bunga dapat memengaruhi kantong kita. Di bagian akhir, kita juga akan menilik studi kasus yang relevan, yaitu respons kebijakan pemerintah dan Bank Indonesia saat krisis pandemi COVID-19 di tahun 2020. Ini akan menjadi pembahasan yang menarik. Jadi, apa sebenarnya perbedaan utama antara kebijakan fiskal dan moneter? Sederhananya, kebijakan fiskal itu wilayahnya pemerintah, khususnya Kementerian Keuangan. Mereka bermain dengan instrumen seperti pajak, belanja negara, subsidi, dan berbagai transfer sosial. Tujuannya cukup lugas, mendorong pertumbuhan ekonomi, memeratakan pendapatan, dan mengurangi pengangguran. Efeknya langsung terasa pada konsumsi dan investasi masyarakat melalui anggaran negara. Nah, di sisi lain, ada kebijakan moneter yang dikendalikan oleh Bank Indonesia sebagai bank sentral. Instrumennya lebih ke arah keuangan, suku bunga acuan, operasi pasar terbuka, giro wajib minimum, dan intervensi nilai tukar. Fokus utamanya adalah menjaga inflasi tetap terkendali, serta memastikan stabilitas nilai tukar dan sistem moneter secara keseluruhan. Cara kerjanya lebih tidak langsung, mempengaruhi likuiditas dan biaya pinjaman melalui sistem perbankan. Bisa dibilang, fiskal beraksi langsung di ekonomi melalui anggaran, sementara moneter mengendalikan alur dana di pasar keuangan secara tidak langsung. Keduanya sangat krusial, apalagi di tengah gejolak ekonomi. Mari kita bahas isu yang seringkali jadi sorotan, defisit anggaran. Ini terjadi ketika belanja negara melampaui pendapatannya. Dalam jangka pendek, jika dikelola dengan baik, defisit justru bisa jadi pendorong ekonomi, terutama melalui belanja produktif. Bayangkan, dana disalurkan untuk infrastruktur, program sosial, atau stimulus di masa krisis. Ini semua bisa menjaga konsumsi dan daya beli. Namun, ada sisi gelapnya. Jika defisit ini terus-menerus dan tidak terkendali, bisa menjadi beban serius bagi perekonomian. Utang negara dan beban bunganya akan membengkak, menurunkan kepercayaan pasar, dan parahnya, bisa memicu inflasi jika dibiayai oleh pencetakan uang. Contohnya di Indonesia pada tahun 2020, defisit APBN, kita sempat mencapai minus 6,14% dari PDB. Ini akibat program pemulihan ekonomi nasional dan lesunya penerimaan pajak karena pandemi. Meski menambah utang, langkah ini dianggap krusial karena mencegah kontraksi ekonomi yang lebih dalam. Jadi, defisit itu tidak selalu buruk, asalkan diarahkan pada kegiatan produktif dan dijaga dalam batas aman. Alih ke pengaruh kenaikan suku bunga, yang merupakan alat utama kebijakan moneter. Ketika suku bunga naik, ada efek berantai pada perilaku ekonomi kita. Bagi rumah tangga, ini berarti kredit konsumtif seperti KPR atau cicilan kendaraan menjadi lebih mahal. Akibatnya, daya beli masyarakat cenderung menurun karena beban cicilan yang meningkat, dan orang jadi lebih memilih menabung daripada membelanjakan uangnya. Lalu, bagaimana dampaknya pada investasi swasta? Biaya pinjaman yang lebih tinggi membuat perusahaan cenderung menunda ekspansi atau pembelian aset baru. Sektor properti dan konstruksi biasanya yang paling merasakan dampaknya. Jika ekspektasi suku bunga tinggi terus berlanjut,
investasi jangka panjang bisa terhambat. Kita punya contoh nyata di tahun 2022, Bank Indonesia menaikkan BI rate dari 3,5% ke 5,75% dalam setahun untuk meredam inflasi. Konsekuensinya, konsumsi domestik sempat tertahan, dan pertumbuhan investasi melambat menjadi 3,3% dari 4% tahun sebelumnya. Kenaikan suku bunga memang langkah penting untuk menjaga inflasi, tapi ada risiko penurunan aktivitas ekonomi jika tidak dikalibrasi dengan sangat hati-hati. Ingat kembali tahun 2020, saat pandemi melanda dan ekonomi Indonesia terkontraksi hingga minus 2,07% akibat pandemi. Pemerintah dan Bank Indonesia saat itu merespons dengan kebijakan ekspansif yang luar biasa. Pemerintah memilih kebijakan fiskal ekspansif, yaitu dengan meningkatkan belanja negara secara masif melalui Program Pemulihan Ekonomi Nasional atau PEN. Ini mencakup bantuan sosial, subsidi gaji, dukungan UMKM, hingga stimulus di sektor kesehatan. Akibatnya, defisit APBN diperlebar hingga minus 6,14% dari PDB. Sementara itu, Bank Indonesia mengambil langkah kebijakan moneter ekspansif. Mereka menurunkan suku bunga BI 7DRR dari 5% ke 3,5%, melakukan operasi pasar terbuka untuk menjaga likuiditas, dan bahkan mendukung pembiayaan defisit fiskal melalui pembelian SBN secara terukur. Kedua kebijakan ini adalah bentuk stimulus besar-besaran untuk mencegah resesi yang lebih dalam. Lalu, apa tujuan utama dari gabungan kebijakan ini di tahun krisis 2020? Intinya adalah menyelamatkan perekonomian nasional dari resesi yang berkepanjangan dan yang tak kalah penting, menjaga daya beli masyarakat. Dari sisi fiskal, tujuannya jelas, menjaga konsumsi rumah tangga yang menyumbang 50% PDB kita. Selain itu, memberikan perlindungan sosial, dukungan pada sektor terdampak, dan menstimulasi permintaan agregat untuk menghindari spiral deflasi. Sementara itu, kebijakan moneter berfokus pada stabilitas sistem keuangan dan perbankan, memastikan likuiditas cukup di pasar, serta menurunkan biaya pinjaman agar sektor swasta bisa tetap bertahan. Setelah melihat seluruh konteksnya, apakah kombinasi kebijakan pemerintah dan Bank Indonesia di tahun 2020 sudah tepat? Saya berpendapat, ya, kolaborasi ini tergolong sangat tepat dan saling melengkapi, mengingat besarnya tekanan ekonomi yang datang begitu mendadak. Kenapa efektif? Karena fiskal menyasar langsung ke masyarakat melalui bantuan sosial dan insentif usaha. Sedangkan moneter menyasar sektor keuangan, menjaga kelancaran kredit dan biaya pinjaman. Keduanya bekerja selaras, tidak saling bertabrakan. Buktinya, ekonomi Indonesia mulai pulih di kuartal kedua 2021, bahkan tumbuh 7,07%. Inflasi juga tetap terkendali di angka 1,68% pada tahun 2021. Bank Indonesia dengan independensinya tetap mendukung program pemerintah melalui pembelian SBN secara terukur. Jadi, kunci keberhasilan dalam situasi krisis ini memang ada pada kolaborasi fiskal dan moneter yang tepat sasaran. Indonesia menjadi salah satu negara berkembang yang pulih relatif cepat berkat kombinasi kebijakan yang cerdas ini. Demikian ulasan singkat mengenai kebijakan fiskal dan moneter. Semoga informasi ini bermanfaat dan menambah wawasan Anda. Jika ada topik lain yang ingin dibahas, jangan ragu sampaikan di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton.